Di hari Rabu kita membahas tentang pindah kerajaan. Pindah kerajaan atau masuk ke dalam kerajaan Allah dari dunia adalah masalah soal bagaimana kita mendengar Tuhan. Bagaimana kita mendengar perkataan Tuhan. Dan juga bagaimana kita percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Dan siapa saja yang mendengarkan Tuhan Yesus bicara, kita semua yang mendengarkan dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Artinya, kita udah pindah dari dalam maut, dari dalam dunia ini masuk ke dalam kehidupan dan kerajaan Allah. Nah, jadi menjadi satu garis bawah ya, digaris bawahi bahwa ketika orang Kristen mendengar Tuhan bicara di hatinya, maka di hari itu dia sudah pindah dari dunia masuk ke dalam kerajaan Allah dan kehidupan yang melimpah-limpah serta tidak turut dihukum. Lah, jadi yang menghukum siapa? Yang menghukum adalah ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menghukum sebetulnya ya, tapi kita memilih untuk dihukum. Nah, oleh siapa? Oleh dunia ini. Dunia ini juga sebetulnya penguasanya sudah dihukum, sudah diakhiri kekuasaannya oleh ketaatan Kristus. Jadi kalau seseorang masih tinggal di dunia, termasuk orang Kristen yang masih tinggal di dunia, orang itu masih memilih hidup dalam dunia, artinya menolak menerima perkataan Tuhan Yesus, alias menolak kehidupan Kristus yang menyelamatkan dia. Nah, lagi kita nanti baca dalam Kolose 1:13, Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Yesus. Artinya apa? Kita sudah pindah masuk menjadi penghuni kerajaan sorga di hari ini. Jadi kerajaan sorga itu apa? Kebenaran, setiap pikiran-pikiran Kristus, setiap perkataan Tuhan Yesus itu berlaku bagi kita yang adalah anak-anak kerajaannya. Tetapi kalau kita menjadi anak kerajaan dunia, kita menjadi orang hidup di dua dunia, dipastikan kita masih ada hidup di dalam dunia ini. Belum masuk dalam kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah, setiap orang yang mengasihi Tuhan, itu udah pindah daerah. Jadi tidak hidup di dua dunia. Jadi kalau kita masih berat ke dunia, artinya kita belum pindah sama sekali. Oke, itu yang kita bahas di hari Rabu kemarin. Bapak Ibu sekalian teman-teman, dan mari kita bahas sekarang sub yang ketiga. Kerajaan sorga sudah dekat. Itu sebabnya berita Injil selalu dimulai dengan tawaran untuk berpindah sistem. Dan dimulai dengan seruan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Injil selalu dimulai dengan tawaran untuk berpindah sistem. Berpindah sistem dari mana ke mana? Dari dalam dosa, maut, ya penghukuman, dan juga ketidaktaatan, semua yang di dunia ini. Pindah ke dalam apa? Pindah ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan dimulai dengan seruan, bertobatlah. Nah, pertobatan itu, perpindahannya ya, perpindahannya itu dibuktikan dengan adanya pertobatan terus-menerus. Bukan berarti yang kemudian bertobat itu masih belum pindah. Artinya kalau bertobatnya belum benar-benar sampai dengan ganti pikiran yang baru, akal budi kita belum dibaharui oleh pimpinan Roh Kudus, maka kita masih belum pindah juga. Artinya ketika kita masuk ke dalam pertobatan ini, kita yang pertama kali mesti mendengarkan suara Tuhan. Pak, kalau jatuh bangun dalam dosa apakah masih hidup dalam sistem dunia enggak? Masih. Artinya apa? Kita masih senang hidup di dalam dunia. Artinya apa? Bahwa ketika kita mendengar tawaran ini, kita mesti cepat-cepat pindah daerah. Pak, kalau jatuh bangun dalam ketidakpercayaan itu apakah kita kemudian jatuh bangun dalam dosa? Tidak. Tidak. Artinya apa? Kita toh masih mempercayai Tuhan dan kekuatan kuasanya sanggup memindahkan pikiran-pikiran kita ke dalam pikiran-pikiran yang sebenarnya. Asal gini, bertobatlah terus-menerus agar kita terus-menerus diperbaharui terus-menerus. Bukan artinya kita boleh berbuat dosa, enggak. Tapi pertobatan itu dinyatakan lewat pembaharuan akal budi. Melepaskan pikiran lama, ganti dengan pikiran yang baru. Itu namanya pertobatan. Nah, kalau kerajaan sorga sudah dekat artinya apa? Itu sudah di depan kita,
Itu sudah menyambut kita, kita tinggal masuk ke dalamnya. Oleh apa? Oleh pendengaran akan suara Tuhan. Artinya, sorga sudah dekat berarti seseorang masih ada di depan pintu sorga. Untuk mau masuk ke dalamnya, mesti dengan deklarasi iman. Dengan begini bilangnya, Tuhan Yesus, sekarang aku percaya kepadamu, sekarang aku terima perkataanmu, sekarang aku minta dipulihkan, aku minta dengan segenap hati engkau kuduskan aku, pindahkan aku ke dalam kerajaan. Apakah kita sudah pindah, Pak? Nah, bergantung dari apakah kita mempunyai satu kepercayaan yang sungguh kuat kalau kita mendengarkan Tuhan, yang tadi kita baca ayatnya ya, kalau kita mendengarkan Dia bicara, kita tuh memang udah pindah. Nah, banyak sekali yang membuat kita masih belum pindah rasanya karena ada tuduhan dan dakwaan bahwa kita masih kurang ini, kurang itu, kurang baik, kurang benar, kurang sempurna. Memang kita nggak akan mungkin sempurna tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa ganti dengan pikiran-pikiran Kristus, kita masih tidak akan masuk ke dalam kesempurnaan. Nah, artinya apa? Kesempurnaan itu masalah bukan berdosa atau nggak berdosa. Kesempurnaan itu adalah bagaimana kita mentaati Tuhan sampai dengan setaat apapun kita, ya. Sampai dengan kita setaat mungkin, setaat 100% bahwa kita itu sempurna karena ada Kristusnya yang menyempurnakan kita. Gitu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita baca ayatnya dalam Matius 3 ayat 1 sampai dengan 2. Saya minta Ibu Nur Haida baca. Terima kasih Ibu. Kalau belum bisa Ibu Levina. Silakan Bu Levina. Ya, Pak. Iya. Terima kasih Bu. Matius 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih Bu Levina. Matius 4 ayat 17. Ibu Marta. Apakah ada? Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Shalom. Halo. Matius 4 Ayat 17. ayat 1. Oh iya. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Terima kasih Ibu Marta. Berikutnya Matius 10 ayat 7, Ibu Dina. Selamat sore Ibu Dina. Ya Pak, selamat sore, maaf terlambat. Apa Bu? Matius 107 ya? Nah, Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih Bu Dina. Lukas 10 ayat 9. Saya minta apakah Ibu Nur Haida bisa baca? Oke. Kembali ke Ibu Marta lagi. Lukas 10. Oke, saya bacakan ya. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang 11, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami dan pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi dari hari pertama, ini yang beritakannya siapa? Yohanes Pembaptis. Lalu setelah kemudian bagian-bagian diselesaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, maka kemudian pemberitaan ini beralih ya kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus memberitakan juga kepada seluruh orang yang berjumpa dengan Dia, kerajaan sorga sudah dekat. Nah, juga diteruskan dengan di Matius 10:7 dan juga kemudian di dalam Lukas 10:9, bahkan dikatakan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi artinya kerajaan apa namanya? Orang-orang sakit, ya orang-orang yang punya kelemahan tubuh itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima kerajaan Allah. Apakah di kerajaan Allah itu nggak ada yang sakit, Pak? Ya, tentu saja masih banyak yang sakit. Tapi bagaimana kemudian ditreatment oleh Allah ini hal yang berbeda. Ya, bagaimana mereka disembuhkan secara jiwa dan secara jasmania. Itu terjadi ada dalam
kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah terjadi banyak kesembuhan, kebangunan, bahkan kebangkitan rohani. Nah, juga di dalam Lukas 10:11, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan Allah ini adalah satu sistem, satu kerajaan yang besar yang memindahkan semua penghuni dunia, penghuni bumi ini masuk ke dalamnya. Siapa yang mengundang? Tentu saja Allah melalui Yesus Kristus yang didahului oleh Yohanes Pembaptis. Oke, teman-teman. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa kita sudah pindah? Nah, ini cirinya. Dalam 1 Yunus 3:14. Kembali lagi ke Ibu Levina, silakan. Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 14. Yap. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Amin. Ya, teman-teman di sini luar biasa ya. Terima kasih Bu Levina. Bahwa ciri bahwa kita udah pindah adalah dengan cara kita mempunyai, sudahkah kita punya mengasihi? Sudahkah kita punya ekspresi kasih kepada saudara kita? Nah, kalau teman-teman menghadiri kemarin acara webinar di RTM yang dibawakan oleh Pak Gus Perasim, kita tuh punya kasih dari Allah berupa kasih one way. Jadi kita itu dikasih oleh Allah, diterima oleh Allah, diterima dengan segenap sukacitanya. Tapi bukankah Allah tahu kita masih belum pada tahap yang Ia inginkan? Betul. Makanya Allah menempatkan Yesus Kristus di dalam hati kita agar Allah melihat kesempurnaan Kristus itu ada dalam diri kita. Nah, tugas kita adalah menuruti senurut mungkin sama Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Senurut mungkin seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, turutilah. Itu yang menyebabkan Allah melihat kita sempurna. Oke, jelas ya teman-teman? Apakah Allah mengetahui bahwa kita masih ada dalam berbagai macam pergumulan, dalam berbagai macam mungkin pemberontakan? Tahu. Tapi tetap yang dilihat oleh Allah kita adalah Yesus. One way love itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah sebagaimana kita diterima sedemikian besarnya oleh Allah seperti itu, kita pun wajib memberikannya juga kepada sesama kita. Karena yang kita punya datangnya bukan dari kasih yang kita upayakan. Kasih yang kita punya bukanlah dari tenaga kita untuk mengasihi orang itu, tapi kasih yang kita punya adalah datangnya dari Allah, Bapa kita. Yang mengasihi kita, menerima kita, maka kita pun wajib menerima dan mengasihi siapapun yang adalah sesama kita. Ya, tentu saja ini perlu didukung oleh berbagai macam hal-hal yang menyebabkan kita mesti mengalami betul-betul kasih Allah yang besar, yang mengampuni. Nah, kalau kemudian bahwa kita benar-benar mengasihi itu ada dalam diri kita, kemampuannya itu memang ada, itu bukan berdasarkan kemampuan kita. Tapi berdasarkan apakah kita sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus atau belum. Kalau kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, tentu saja kita akan semakin banyak minta diubahkan. Kenapa? Karena kerinduan hati kita adalah akhirnya kita menuju kepada seperti Kristus, sepenuh Kristus. Itu yang Allah inginkan. Tapi kalau hidup kita hanya berkutat-kutat di wilayah menjalankan tugas, menjalankan kewajiban-kewajiban, tugas sebagai pelayan Tuhan, tugas sebagai asyir, tugas sebagai pendoa syafaat, tugas dan tugas dan tugas dan tugas dan tugas dan tugas dan tugas itu saja, tapi tanpa mengerti dalam tugas-tugas itu kita sedang diubahkan Tuhan dan sedang membangun gerejanya Tuhan, membangun setiap orang yang bertemu dengan ministry yang Tuhan adakan bersama-sama dengan kita. Tanpa kita masuk ke sana, kita hanya melakukan tugas-tugas semata saja. Bukan melakukan tindakan kasih yang sebenar. Oleh karena itu, kita seringkali berhadapan dengan orang-orang yang sampai dengan itu membuat batasan kasih kita sampai sejauh mana. Batasan penerimaan kita sampai sejauh mana. Batasan pengharapan kita sampai sejauh mana. Batasan bagaimana kita bisa menerima mereka yang bersalah pada kita sampai sejauh mana.
itu untuk membuat diri kita mengerti bahwa kasih Allah yang besar itu yang telah mengampuni kita. Kasih Allah yang besar yang sama itu pula yang sanggup untuk membuat mereka dipulihkan lewat hidup kita. Tapi bukan berarti kita menginginkan mereka pulih secara kedagingan kitanya gitu ya. Terserah mereka mau kemudian menerima kasih kita, terserah mereka kemudian mau menjamah kehidupan kita, terserah bagaimana mereka mau diubahkan seperti apa, kapan waktunya, itu bukan urusan kita. Yang paling penting adalah kita mencurahkan kasih yang telah kita terima dari Allah juga kepada mereka. Asik ya teman. Itu yang kemarin dibahas di webinar. Nah, kalau begitu bahwa kalau kita praktek demikian, ini tandanya bahwa kita udah pindah. Bayangkan loh, dari dalam maut ke dalam hidup. Karena ada perbuatan bahwa kita mengasihi saudara kita. Tapi barang siapa tidak mengasihi, tidak sanggup berbuat kasih, ia tetap ada dalam maut. Sampai sini teman-teman, ada yang mau bertanya boleh? Harusnya ada pertanyaan harusnya. Adakah pertanyaan teman-teman? Pak. Ya, boleh Vina, silakan. Jadi kalau orang sudah berpindah kerajaan itu, otomatis kan dia harus punya kasih. Ya, betul. Harus punya. Dan harus lagi ya. Di dalam dirinya mengalir kasih Allah itu. Iya, tapi kenyataannya kan banyak orang yang saya lihat itu nggak seperti itu. Mereka apa ya? Kelihatannya rohani, tapi masalah kasih tuh kayak dingin gitu. Oke. Orang lain ya, orang lain ya. Iya, Nah, iya orang lain. kitanya jangan melihat begitu, Bu. Kitanya melihat bahwa kita ini yang menjadi agen kasih Allah. Jadi kita stabil aja begitu, Pak. Ya jangan lihat orang lain, orang itu belum berbuat kasih maka kita nggak ngerasa dikasih, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Iya, memang sih. Tapi maksudnya, ya bukan, maksudnya bukan sayanya, tapi kan saya melihat secara umum gitu. Maksudnya, Ya, karena mereka mungkin belum bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mungkin ya. iya kemungkinan juga. Memang, Iya, ayatnya kan begini. Kalau nanti kita lihat ayatnya ya. Barang siapa mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, dan percaya kepada Dia mengutus aku, ia punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau seseorang mendengar Tuhan itu artinya apa? Orangnya diubahin. Nah, kalau cuma mendengarkan, saya mau ngomong sama kamu karena saya mendengar suara Tuhan yang ada di hati saya untuk kamu berubah. Nah, enggak kayak gitu, enggak. Tapi orang itu mendengar Tuhan dan diubahkan. Kalau masih ngomongnya begitu dalam pelayanan, ya itu terserah lah ya. Tapi secara pribadi kita yang diubahkan dulu, jangan lihat orang lain diubahkan apa tidak. Gitu loh. Ini yang menjadi masalah kekristenan sampai dengan saat ini, bahwa setiap orang masih melihat orang lain tuh orang yang begini masa punya kasih, oh masa yang seperti begini pengikut Kristus, ah masa begini firman-Nya, ah masa begitu. Nah sebetulnya kesalahan kita itu melihat orang lain seperti demikian, tapi kita masih belum diubahkan Tuhan juga. Ini masalah besar dalam kekristenan. iya betul Pak. Itu kan kita pribadi dengan Tuhan. Betul. Iya, jadi orang mau berubah atau tidak itu, ya dia dengan Tuhan. Gitu. Iya, betul. Kita harus mengejar kasih itu sampai penuh. Iya, betul Kalau ya. kasih itu sudah penuh, maka mudah untuk disalurkan, Pak ya. Betul. Bila kita sudah selesai dengan diri kita sendiri tentang bagaimana kita diterima oleh Allah sedemikian rupa sehingga kita tuh bisa mendapati bahwa diri kita itu sangat amat dikasihi, maka kita akan lebih mudah mengasihi daripada melihat orang-orang itu masih berkotak-kotak dalam pergumulan dan setiap masalah-masalah yang mereka lihat, oh masa begitu, masa begitu. Nah, sebetulnya adalah bagaimana kita berjumpa pribadi dengan Allah atau dengan Tuhan Yesus itu yang bisa mengubahkan kita dan kemudian kita bisa menampilkan kasih yang sedemikian sehingga kita pun semakin diubahkan seperti Kristus. Itu Bu. Nah, kasih.
Terima kasih juga. Oke, yang lain? Tapi kalau Bagaimana Bu Nur Haida? Kurang jelas suaranya. karena Tuhan bilang siapa yang mengasihiku dia menurut perintahku gitu. Siapa yang mengasihi aku dia harus menuruti perintahku gitu. Iya. Jadi kalau prinsip saya itu ya saya mengikuti Yesus ya sebisa-bisanya ya harus seperti dia gitu. Orang lain saya nggak tahu, tapi kalau pribadi saya dengan Tuhan ya harus dilakukan gitu, karena tujuan utama itu kan surga, heaven is so real gitu ya, surga itu nyata, jadi tujuan akhir itu ya surga itu. Jadi kalau di surga kan nggak ada marah-marahan, ada benci-bencian gitu. Ya, kalau tujuan akhir surga, ya, kalau tujuan akhir surga, kalau di surganya tanpa Tuhan Yesus pun sebetulnya surganya surga seperti apa? Jadi gini, kita sudah pindah ke dalam kerajaan Allah di atas surga itu betul, oleh karena pimpinan Tuhan Yesus. Itu yang kita ikuti terus-menerus, perkataan Tuhannya sendiri. Tapi banyak orang yang dikiranya udah di surga gitu ya, tapi tanpa pernah diubahkan Tuhan karena memang belum bertemu dengan Tuhan gitu. Makanya mereka menciptakan surga dalam definisi mereka sendiri. Nah, ini penting yang mungkin masih banyak orang yang belum sampai ke situ. Kenapa? Karena menghindari konflik, menghindari ketidaknyamanan dengan berbuat sesuatu yang apa namanya? Saya kecilkan dulu suaranya ya. Dengan sesuatu yang kemudian dianggapnya seperti hal-hal yang rohani dan itu menjauh dari dosa, padahal sebetulnya dengan kita mengabaikan itu, kita sedang hidup dalam surga ciptaan kita sendiri. Nah, ini yang kemudian kita harus menyadari bahwa selain kita mengikuti Tuhan Yesus pun, kita dengan terus terang meminta tuntunan dan bantuan Roh Kudus. Karena untuk mengikuti Tuhan Yesus itu nggak mudah. Perlu datangnya dari kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau orang Kristen hanya membatin saja untuk mengikuti Tuhan Yesus, pasti akan capek. Makan dalam itu kalau dalam bahasa Jermannya itu ya. Tapi kalau kemudian seorang Kristen meminta pertolongan Roh Kudus secara rutin setiap harinya, Roh Kudus minta tolong padamu untuk membuat hatiku ini melekat kepada Tuhan. Ya itu seperti begitu. Tapi dalam hal-hal yang kemudian kitanya nggak sanggup ya, overwhelmed, nggak sanggup mengatasi keadaan seperti begini dan begitu. Banyak orang Kristen nggak meminta pertolongan Roh Kudus. Dengan kata lain membatin, makan dalam gitu. Nah, sementara kalau kemudian kita meminta Roh Kudus untuk melakukannya, maka kemudian yang terjadi adalah semakin kita ngobrol seperti itu dengan Roh Kudus, apapun yang kemudian kita jalani itu akan ada perubahan, akan ada pergantian kehidupan, akan ada pembaruan akal budi yang secara sadar kita bisa bisa menerimanya, bisa mengertinya, bisa kemudian kita mengerti ada perubahan-perubahan itu. Nah, nanti teman-teman kalau dalam 10-15 tahun lagi kita masih ketemuan, saya bisa pastikan kita semua mesti mempunyai satu kalimat atau mempunyai satu, komunikasi, satu sistem informasi, satu sistem pikiran dan perbuatan yang harusnya jauh lebih berbeda dari 15 tahun yang lalu. Nah, tapi banyak orang Kristen yang sampai dengan umur 20-30 tahun ikut Tuhan Yesus masih punya pikiran yang gitu-gitu aja. Sebetulnya masih belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saya dapati ini karena saya pun Tergantung orangnya, Pak. iya, makanya saya mau bilang begini, ini agar kita bisa mengerti. Mungkin banyak orang yang nggak ngalamin dan nggak setuju dengan apa yang saya bilang, betul. Tapi kalau kita mengalami bagaimana pertumbuhan rohani di zaman-zaman ini, saya mau saya mau bilang gini, banyak bertumbangan. Dengan melihat bahwa para pemimpin rohani banyak yang bertumbangan, dan di bawahnya banyak bertumbangan juga, berarti masih ada sosok yang belum bertemu dengan Tuhan Yesusnya, belum. Gitu, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Nah, saya mendorong kita, yuk sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh diubahkan sama Tuhan Yesus, karena sebetulnya
Dari sebanyak cerita apapun yang ada dalam Alkitab, semua orang yang bertemu dengan Tuhan, mereka hidupnya kan diubah. Perkataan mereka diubahkan. Tindak tanduk mereka diubahkan. Gitu loh. Ya contohnya Paulus kan, yang lebih jelas Paulus karena diubahkan langsung oleh Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus ketika menuju kepada apa namanya? Asdod ya. Contohnya Abraham di Perjanjian Lama. Nah, saya lagi baca tentang Abraham soalnya. Dia diubahkan sama Tuhan. Bahkan ketika kejadian yang membuat dia jadi berperang dengan Raja Kedorlaomer, dia bertemu dengan personifikasi Lucifer secara jasmania. Wah, karena saya baca ini. Dan awal sekali persembahan persepuluhan itu dilakukan oleh Abraham sebetulnya. Di luar hukum Taurat. Nah, mengapa kemudian Abraham mentaati seperti itu? Karena ketaatan itu bukan datangnya dari dia. Jelas-jelas Abraham itu dan Terah, mereka semua sekeluarga itu mereka bukan penyembah Tuhan awalnya. Tapi kok Abraham mau ngikutin Tuhan? Sampai dengan keluar dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim, ke tanah yang bahkan di mana dia nggak tahu mesti kemana dia pergi. Pasti ada yang berbeda. Nah, dalam perjalanan dia mengikuti Tuhan itu, Tuhan yang dulu ia sembah bukan Tuhan Allahnya Israel, bukan. Tuhan yang ia sembah saya nggak tahu siapa, nggak ditulis dalam Alkitab, tapi yang ini mungkin beda, kata Abraham mungkin ya. Maka ia turuti sampai dengan di tempat-tempat di mana ia bertemu dengan Tuhan dan ia mengenal Tuhan, dia menyebut nama Tuhan. Tuhan mengubahkan dia dalam perjalanan demi perjalanan. Itu yang fakta itu yang mesti kita sadari sampai dengan hari ini. Sampai seberapa jauh diubahkan oleh, sampai seberapa dalam kita diubahkan oleh. Setidaknya dari pertanyaan yang tadi, sudah sedemikian besarkah kasih kita kepada orang-orang sesama kita seperti kita dikasih oleh Tuhan. Nah, ini bentuk pertanyaan seperti begini perlu kita jawab dalam diri kita masing-masing. Sudahkah saya sanggup mengasihi sama saya? Itu tanda kita udah pindah dan diubahkan sama Tuhan. Betul kita punya keterbatasan, betul. Tapi yuk lebih jauh lagi seperti Kristus yang ngampuni kita. Tepuk tangan buat semangatnya. Belajar, Pak. Hari lepas hari, Pak. Ya, kita pun berusaha. Saya pun berusaha. Oleh pertolongan Roh Kudus. Hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Iya, Pak. Ya belajar demi sedikit, bukan kayak seperti makan cabai, Pak. Langsung pedes, enggak, Pak. Step by step. Gitu. Iya. Tapi kalau ada suatu kerinduan untuk benar-benar, ya, bisa, Pak. Ada Roh Kudus kok yang mengajarin, yang berikan hikmat. Gitu. Betul. Memang kita nggak bisa apa-apa, Pak. Betul. Benar, Ya. saya merasakan itu. Betul. Tanpa ya. Tuhan, tanpa Roh Kudus, ya nggak bisa. Kalau ada apa-apa ya tanya dia aja. Gitu. Iya. Kalau saya gitu Pak, dalam pelayanan gitu, Tuhan aku nggak bisa, tapi aku disuruh ya. Kenapa tidak? Enak aja. Iya. Ya. Ya gitu Pak. Terima kasih Bu Nurhaida. Ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya atau mau menambahkan? Ingat ya, ini bukan soal one way pengajaran ya. Kita semua yang hari ini masuk dalam FFG, dalam pembelajaran online, juga diperkenankan untuk membagikan pengajaran. Karena kita lagi latihan untuk mengajar. Bukan cuma dengerin aja. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, boleh? Kalau nggak saya tanya nih. Bu Dina, silakan Bu Dina. Silakan Bu. Tadi yang Bapak bilang sampai Abraham bertemu dengan kelompoknya Lucifer, mana itu ya? Oh itu. Oke, mari kita lihat ya. Saya bukanya di sini aja. Oke, saya mau bukain ini di sini nih. Ini ya. Nah, ini ada dalam Kejadian 14. Teman-teman nanti boleh lihat di Alkitab masing-masing. Kejadian 14 ayat 11.
ayat Kalau 19. kalau kita lihat ini dalam ceritanya ini ya, ada Raja Sodom, ada Raja Gomora, ada Raja Sodom namanya Raja Bera ya. Raja Gomora namanya Raja Birsya. Ada Raja Sinab, ada Raja Shemeber. Itu adalah raja-raja yang ditindas oleh Kedorlaomer selama belasan tahun. Dan di tahun yang ke-14 mereka akhirnya berontak, tapi diserbu oleh Kedorlaomer ini bersama-sama dengan Raja Goyim atau namanya Tideal. Nah, ketika diserbu dan harta benda Sodom Gomora itu diambil sama Raja Kedorlaomer, ya, diambil semua, termasuk juga Lot yang keponakan Abraham itu diculik, ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Mendengar itu, teman-teman, Abraham mempersiapkan pasukannya. Siapa yang baru tahu Abraham punya pasukan? Abraham itu ternyata punya pasukan. Abraham ini dulunya disebutkan sebagai Abram, bukan namanya Abraham ya. Abram itu berasal dari perkataan, terjemahannya adalah Bapak suku bangsa. Jadi suku bangsa mana yang ia pimpin? Besar kemungkinan Abram ini punya anak buah, para pengikutnya. Tapi karena kemudian Abram dituntun oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, maka secara nggak langsung para pengikutnya ini ngikutin Abram sebagai tanda kutip sebagai bapak bagi mereka. Nah, jadi maka 300 orang yang dipilih oleh Abram untuk berperang melawan Kedorlaomer ini akhirnya menyerbu Raja Kedorlaomer dan mengejar mereka hingga mereka akhirnya dikalahkan oleh pasukan Abraham ini. Nah, segala macam harta benda yang dirampas oleh Kedorlaomer itu beralih kepada Abram dan para pengikutnya. Pengikutnya siapa saja nanti ada di bawah. Ini ayat orang-orangnya ya. Di dalam Keluaran 4, Kejadian 14 ayat 24. Ini orang-orang yang bersama dengan Abram. Aner, Eskol, Mamre. Nah, harta-harta yang dirampas dari Kedorlaomer itu diambil oleh Abram dan dibagi-bagi di antara mereka bertiga. Abram nggak dapat apapun. Abram tidak mengambil sebenang pun tidak. Luar biasa ya. Mengapa Abram itu tidak mengambil satu peser pun, satu bentuk apapun tidak? Ini yang jadi satu pertanyaan yang menggelitik dalam pikiran saya. Mengapa Abram tidak mengambil tanda kutip haknya? Karena Abram tahu itu bukan milik dia. Ini ada ayatnya di situ. Di dalam ayatnya ketika ia kemudian habis berperang, ya, kemudian dia disambut. Shalom buat Nida, selamat bergabung. Sebentar ya, tolong jangan dipotong dulu. Nah, ketika kemudian Abram habis berperang, Abram itu disongsong oleh Raja Sodom, ayat 17. Oke, disambut oleh Raja Sodom. Untuk apa? Raja Sodom menyambut Abram. Lihat ini, apa yang dikatakannya kepada Abram. Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Raja Sodom menginginkan bukan harta benda, tapi orang-orang yang diculik, ditawan oleh Kedorlaomer. Mengapa Raja Sodom itu tidak menginginkan harta benda? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan besar. Raja Sodom tetap menginginkan adanya kuasa pengaruh kepada orang-orang yang ia punya. Dia tidak langsung memindahkan orang-orang itu kepada pengaruh Abraham. Dia ingin adanya pengaruh dari orang-orang ini. Alias, orang-orang ini bisa jadi hendak dipergunakan terus-menerus sebagai budaknya. Dan ingat, Raja Sodom ini adalah raja yang memang melegalkan, yang mempraktekkan segala macam kecemaran, kenajisan, perzinahan, percabulan di dalam bangsanya.
Tidak heran kemudian Sodom dan Gomora itu dilululantakkan oleh belerang oleh Tuhan. Termasuk Bera ini. Mati juga pada saat itu. Ketika Tuhan menimpakan belerang ke Sodom dan Gomora. Mati semua ya teman-teman. Nah, kemudian yang didapatkan oleh Raja Sodom itu apa? Pertanyaan barusan itu dijawab oleh saya gini. Ada ayatnya tadi nanti ya. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, kata Abraham. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, teman-teman, itu yang dibagikan oleh Abraham kepada mereka. Dan Abraham, ya, dari sekian harta yang ia kemudian rampas dari Kedorlaomer, lihat ini. Selain bertemu dengan Raja Sodom, Abraham juga disambut oleh Melkisedek, Raja Salem. Ayat 17. Ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram, lihat ini, memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1/10 diberikan kepada Raja Salem, Melkisedek, sisanya 90% dibagi-bagi ke 3 orang yang bersama-sama dengan Abram. Jadi Abram nggak dapat apa-apa dong? Iya. Karena apa? Abram tahu bahwa itu harta bukan miliknya. Itu harta sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Lalu mengapa berikan 1/10 kepada Raja Salem ini? Lihat ini teman-teman. Raja Salem mendekati Abram dan kemudian Raja Salem memberkati Abram. Juga Raja Salem membawa roti dan anggur. Ini menjadi satu bentuk, satu hal yang menjadi satu hal yang apa ya? Perlu kita tekankan. Raja Salem menyambut dengan ramah tamah, dengan luar biasa luar biasa mewah. Dalam arti gini, bayangin gini ya, 300 orang lebih bersama dengan Abram, mereka mengalahkan 4 raja kalau nggak salah. Kedorlaomer yang tadi, Sodom dan Gomora tadi ya. Raja sebetulnya selain Kedorlaomer juga ada nih, lihat nih. Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, siapa aja? Ini dia rajanya, raja-rajanya. Kedorlaomer Raja Elam dan Tidia Raja Goyim. Ada 2 raja. Sebetulnya ada raja-raja lagi yang lain. Nanti ada ayatnya di Kejadian 14 ya. Ketika 300 orang bersama dengan Abram itu mengalahkan 2 raja ini, yang mungkin bisa berlipat kali ganda jumlahnya, mungkin Abram dan pasukannya capek dan lelah. Bayangkan kalau kita lagi kecapean, kelelahan, tiba-tiba ada yang menyambut kita dan memberikan kepada kita kesejukan yang tiada taranya, berupa roti dan anggur. Kira-kira kita akan berikan kepada apa orang-orang yang memberikan kepada kita satu kesejukan, satu kenikmatan, satu hiburan seperti itu? Ya kita akan berikan yang terbaik bukan? Dan Abram memberikan 1/10 dari apa yang ia dapat. Artinya apa teman-teman? Abram memberikan kepada Raja Salem menjadi bagian Raja Salem. Sedangkan Raja Sodom tidak mendapatkan apapun. Harta pun tidak, orang-orang pun tidak. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan ditanya Mama Budina tadi, kok bisa menyangkut soal Lucifer? Memang nggak langsung bahwa dia itu adalah titisan iblis. Titisan iblis. Enggak sih. Tapi praktek yang ia lakukan itu sama persis seperti iblis. Memperbudak manusia. Hingga manusia-manusia yang kemudian ia diminta kembali dari Abram tidak memberikannya. Dan malahan sebetulnya
Sodom dan Gomora dengan penduduknya kan dimatikan oleh Tuhan. Bukankah begitu? Dimatikan oleh api dan belerang yang turunnya dari langit oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat berbagai macam hal-hal yang terjadi di masa itu, kemudian setelahnya ini Abraham diikat perjanjian oleh Tuhan, karena bagian-bagian ini adalah satu penekanan yang luar biasa bagaimana Abraham diubahkan oleh Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Demikian kita, kalau kita sekarang sedang menuju kepada pengangkatan di akhir zaman ini, kalau kita nggak diubahin sama Tuhan, kita masih menjadi orang dunia. Angkep nggak maksud dari apa yang saya bagikan barusan, teman-teman? Bagaimana Bu Dina, terjawabkah pertanyaannya? Ya Pak, ya terjawab. Berarti karakteristiknya ya yang itu yang sama ya, memperbudak orang sama dengan karakter Lucifer yang suka memperbudak orang. Ya, Oke. mempergunakan kuasanya, mempergunakan segala sesuatunya untuk dia tahu bahwa kekayaan terbesar negaranya atau bangsanya mungkin memperbudak orang, bukan dari hartanya. Karena dari perbudakan itu ternyata seseorang bisa membangun sebuah negara. Contoh, Mesir pada zaman dinasti kapan mulai membangun piramida, dan sebagainya. Justru ketika mereka mempunyai budak-budak bangsa Israel. Nangkep nggak teman-teman? Sampai 400 tahun mereka memperbudak bangsa Israel. Dan pasti siapa yang tahu teman-teman? Berasal dari mana nih Firaun di masa itu yang memperbudak bangsa Israel? Siapa yang tahu? Berasal dari mana Firaun yang memperbudak bangsa Israel? Mesir ya, Pak? Ya? Mesir. Mesir. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Dari cucunya Esau. Cucunya Esau. Atau dari perkawinan yang dilakukan Elifas anaknya Esau dengan Timna, orang Seir. Melahirkan kemudian Firaun-Firaun dari Ramses sampai ke Meneptah. Itu ada 4 dinasti. 400 tahun tepat. Kira-kira satu dinasti 100 tahun ya. Jadi yang memperbudak Israel itu Firaun yang mana? Meneptah. Itu dari dinasti keempat yang diturunkan dari cucunya Esau. Itu sebabnya dalam satu ayat di Maleahi, Tuhan lebih milih Yakub daripada Esau. Dan Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dan kalau Bapak Ibu sekarang teman-teman lihat, yang terjadi adalah ini ayat. Coba baca. Pasti banyak yang baru tahu ya. Saya pun baru tahu juga. Kejadian 28 ayat 8. Silakan Ibu Marta tolong baca. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Kejadian 28 ayat 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Terus? Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Oh Nah, iya, terima kasih. jelas ya. Jadi 4 orang istri yang menjadi istrinya ini perempuan Kanaan, ya. Ini semuanya nggak disukai ayahnya karena Ishak mengerti ini anak udah nggak bisa diomongin, ini anak udah nggak bisa diajar, ini anak udah beda sendiri jalannya. Mengapa teman-teman dia bisa begitu? Karena ia kehilangan hak sulung. Kan Pak itu ditipu sama Yakub ya. Ya, ditipu sama Yakub bukan? Ya, ayahnya Ishak memberkati Yakub. Pertanyaannya, saya jawab, karena kemudian Esau ini mengesampingkan hak sulungnya. Dia lebih memilih makanan. Mengapa dasarnya dia pilih makanan? Karena dia memang punya nafsu cabul. Ini yang sejak awalnya diturunkan oleh Tuhan dalam generasi Abraham. Ini kok gini generasinya ya?
beda sendiri gitu. Nah, makanya secara jelas Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Abraham, Ishak, bukan Esau, tapi Yakub. Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah bahayanya ketika seseorang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan, maka orang tersebut lebih memilih jalannya sendiri dan itu adalah jalan-jalan yang salah. Siapa yang diberkati dengan apa yang saya bagikan barusan? Angkat tangannya. Tepuk tangan semuanya. Ya, ini memang saya akan bahas besok. Ada tugas bagikan firman, saya mau bahas besok ini di gereja. Itu kalau kita nggak pernah bertemu dengan Tuhan dan nggak pernah diubahkan Tuhan, jadi begitu bahayanya. Jelas teman-teman? Oke, bagaimana Bu Dina? Terjawabkah pertanyaannya? Panjang ya jawabannya? Iya Pak, tapi sangat memberkati lah. Ya. Iya. Nah, jadi ternyata Esau itu setelah punya 4 istri Kanaan, kemudian dia punya 2 istri dari Ismail, anak Ismail. Kemudian dia pindah ke Gunung Seir setelah penguburan ayahnya itu, Ishak mati ya. Esau kemudian pindah ke Seir, nanti baca ayatnya di dalam Kejadian 39 kalau nggak salah. Esau pindah ke Seir. Nah di Seir itu dia kemudian terikat perkawinan dengan anaknya Seir. Itu dulu orang-orang Hori di situ. Orang-orang Hori ini adalah orang-orang yang kemudian ditumpas oleh Tuhan. Karena orang-orang Hori ini adalah orang-orang keturunan raksasa. Siapa yang baru tahu? Nah, nanti lihat di Alkitab ya, Hori ya. Nah, kemudian setelah ada perkawinan silang di antara bangsa Esau itu bangsa Edom dan Seir. Nah, Esau mendapatkan Timna, itu gundiknya. Jadi bukan istri resmi, tapi gundik. Esau menikah dengan Timna dan melahirkan tadi keturunan orang-orang penguasa Mesir. Nah, kalau saya membukain silsilahnya di sini. Silakan lihat di monitor, ada nggak? Mana ya? Oh, ini. Oke, saya tampilkan di monitor ya sekarang ya. Mana? Ini. Ya. Nah, teman-teman lihat di monitor. Ini ada bagan, ada silsilah. Abraham menurunkan Ishak. Ishak punya anak 2, Yakub. Esau menikahi 4 orang Kanaan dan 2 orang anak dari Ismail. Setelah penguburan Ishak, ini ada ya 4 orang perempuan Kanaan yang kemudian dari salah satu dari 4 orang itu namanya Ada melahirkan Elifas. Elifas ini cucu Esau berarti ya. Nah, Esau ini punya cucu namanya Elifas nikah sama Timna. Timna ini adalah anak dari Raja Seir ketika Esau pindah ke Seir. Dan Timna ini melahirkan orang-orang Amalek. Siapakah orang Amalek ini? Orang Amalek itu adalah mereka yang kemudian pertama kali bangsa yang menyerang bangsa Israel. Lucu ya. Orang Amalek ini menyerang dari belakang. Makanya pada zaman Yosua, orang Amalek mesti ditumpas habis. Kenapa? Karena mereka menyerang pertama kali bangsa Israel. Bangsa yang pertama kali menyerang adalah Amalek. Kata Tuhan kepada Abram, aku akan memberkati keturunan dan aku akan memberkati engkau dan keturunan. Siapapun saja yang mau mengutuk engkau, maka akan aku mengutukinya. Nah, Amalek ini mesti ditumpas habis. Kenapa? Karena mereka menyerang bangsa Israel pada saat mereka sedang kelaparan dan sedang lemah-lemahnya. Dan Tuhan benci itu, maka kemudian bangsa Amalek ini ditumpas. Nah, berasal dari mana bangsa Amalek? Ternyata dari perkawinan cucunya Esau dengan anak dari
Raja Seir. Nah, kemudian Amalek ini melahirkan apa? Melahirkan 4 orang dinasti penguasa Mesir, yaitu Ramses, Seti, Ramses II, dan Meneptah. Ini dia, ternyata ini silsilahnya terjadinya seperti begini. Mengapa muncul penindasan dari Mesir kepada Israel? Diduga itu Esau masih sakit hati sampai dengan hari itu ketika bertemu dengan keturunan Israel, keturunan Yakub, maka akhirnya dia menindas bangsa Israel sampai segitunya, 400 tahun. Diduga seperti itu. Siapa yang baru tahu? Saya pun baru tahu, teman-teman. Saya juga Bu sama baru tahu. Untung dikasih tugas khotbah, jadi saya jadi searching. Oh, ternyata begitu ya. Jadi betul ya kata orang tua zaman dulu ya. Pilih jodoh tuh mesti jelas bebet bobot bibitnya. Atau dengan kata lain, pilih jodoh tuh di tangan Tuhan, jangan di tangan orang tua. Atau di tangan Facebook, jangan. Cari jodoh jangan lewat Facebook, jangan. Tapi tanyalah dalam hatinya Tuhan. Oke, pertanyaan terjawab. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pak, menggelitik juga, Esau kan keturunan Israel juga. Terus siapa? Tapi Yakub dengan Esau. Yakub itu keturunan Ishak. Esau keturunan Ishak, bukan dari Israel. Esau. Yakub Iya. diubahkan jadi Israel. Esau itu anak Ishak, Bu, bukan anak Iya. Israel. Ya. Iya, Ishak kan orang Israel, Pak. Bukan. Ini bilangin. Bukan. Yakub itu yang jadi Israel loh, Bu. Diganti nama jadi Israel. Keturunan Yakub yang jadi bangsa Israel gitu Iya. ya. Itu yang diubah jadi. Oke. Esau itu bikin bangsa Edom, bukan Israel. Jelas ya. Nah, sekarang kita ngerti ya, mengapa kita masih berjumpa pribadi dengan Tuhan dan diubahkan. Kalau nggak pernah berjumpa pribadi dengan Tuhan, itu orang nestapa hidupnya. Atau ketika berjumpa dengan Tuhan, diubahin sama Tuhan. Jangan sampai diabaikan. Maka kita punya masa depan yang cerah bersama-sama dengan Tuhan. Wow, keren ya. Ini yang akan dibawa oleh kita kepada generasi kita di bawah kita. Pak, gimana kalau anak-anak kita masih belum menemukan Tuhan? Berdoa. Doakan mereka bertemu dengan Tuhan. Satu persatu. Mesti dapat pemulihan. Pasti. Pengen tahu jawabannya kenapa? Alasannya? Kok bisa pasti? Siapa yang pengen tahu? Silakan buka videonya kalau yang pengen tahu. Nanti saya kasih jawabannya. Wah, Bu Levina langsung ngacung dan buka video. Kerinduan Bu Levina ya. Dan saya rasa kerinduan kita juga semua. Yuk dibuka videonya, kita foto bersama. Siapa yang merindukan keturunan kita itu dilawat oleh Tuhan. Silakan dibuka videonya, kita berfoto bersama dulu. Ini Bulis. Ada Bulis. Selamat sore Bulis, selamat berkati selalu. Ada Selamat sore, Waduh. Selamat sore. Silakan dibuka kalau mau difoto Ibu Yohana, Bu Marta. Bu Yohana lagi di kafe ini kayaknya. Oh lagi di jalan. Oke, siap. Nggak apa-apa. Kita foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya begini. Apa landasannya bahwa keturunan kita akan dilawat oleh Tuhan? Saya mau katakan gini. Kepastiannya jelas. Satu ayat yang menjadi pendukungnya dari sini dulu. Mana ya? Dari sini deh. Dua Timotius 1 ayat
5. Bisa tolong baca oleh buat Nida. Ya, selalu buat Nida. Silakan. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Yang saya garis bawahi biru, Bu. 2 Timotius 1 ayat 5 itu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Laos, dan di dalam ibumu, Ekeunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Ya, terima kasih buat Nida. Iya. Ya, pertemuan Paulus dengan Timotius ini pertemuan yang sebetulnya adalah satu konfirmasi dari Tuhan. Pertama-tama yang dijumpai oleh Timotius adalah Lois. Siapakah Lois? Neneknya Timotius. Lois punya anak namanya Eunike. Eunike punya anak namanya Timotius, dan iman mereka ternyata benar-benar di dalam Tuhan itu indah. Teman-teman ya, ini mesti kita tahu bahwa ada enggak memang iman yang memang turun-menurun itu ada gen ilahinya, ada. Tapi itu pun mesti direspon oleh setiap generasi. Dari generasi di atas sampai ke cucu, cicit, bahkan sampai seterusnya. Mesti direspon oleh setiap pribadi. Tuhan bisa menurunkan gen ilahinya enggak? Benih ilahinya enggak? Bisa. Tapi setiap generasi mesti merespon dengan benar. Jelas teman-teman? Nah, yang terjadi mengapa Abraham, Ishak dan Yakub itu bisa dijumpai oleh Tuhan dan mereka diubahkan sama Tuhan? Karena masing-masing Abraham, Ishak dan Yakub mereka merespon dengan benar panggilan Tuhan kepada mereka. Dan 3 generasi ini, Abraham, Ishak dan Yakub, kalau teman-teman lihat, Tuhan menjanjikan one way kepada mereka bertiga. Artinya apa? Tuhan tidak melihat bagaimana mereka bakal tidak taat apa enggak ya, bakal taat apa tidak taat ya. Tidak melihat itu. Tuhan menjanjikannya dengan penuh dan tidak mensyaratkan apapun. Tapi kepada bangsa Israel, kalau teman-teman lihat ada syaratnya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, jika engkau sungguh-sungguh setia, maka berkat ini akan datang kepadamu. Tapi kalau nggak setia, nggak datang, dikutukin. Teman-teman begitu ya. Yang ngutukin siapa? Bukan Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa yang mengemakannya, akan hidup oleh karenanya. Iblis tahu letak kekuatan seorang Kristen, seorang anak Allah itu ada di mulut. Dia tidak sanggup mengutuki orang. Tapi yang sanggup mengutuki orang itu adalah lidahnya. Jadi iblis menaruh pikiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, ketidakpercayaan dalam hati setiap orang agar setiap orang itu mempunyai pikiran yang buruk dan ucapan yang buruk untuk mengutuki diri mereka sendiri. Jadi kutuk datang dari mana? Dari manusia sendiri. Siapa yang baru tahu? Angkat tangannya. Nah, jadi berkata-katalah benar. Sebenar firman Tuhan. Jangan kita salah bicara. Oke? Tepuk tangan semangatnya. Siapa yang dapat banyak hari ini? Kok sekarang jadi melesetnya banyak? meleset dari judul. Tapi banyak yang didapat hari ini ya. Oke, kita lihat dulu tadi saya ngomongin apa? Dari perjanjian yang diadakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Semuanya bersyarat, semuanya Tuhan akan genapi. Tuhan akan memberikan kepada mereka pemenuhan janji sampai dengan sedetil-detilnya. Tanpa syarat apapun. Diawali oleh bagaimana Abraham setelah berperang melawan Kedorlaomer dalam Kejadian 15, Abraham ditemui oleh Tuhan. Dan Tuhan membiarkan Abraham menggenapi keinginannya ketika Abraham dibangunkan sama Tuhan. Abraham, ya, Abraham diberikan keturunan oleh Tuhan. Nanti baca di Kejadian 15. Kita baca dulu Kejadian 15. Kejadian 15. Ayat berapa, Pak?
Ayat pertama, itu setelah peperangan Kedorlaomer ya. Nah, boleh Bu Nur Haida tolong baca ayat pertama. Kejadian 15 sama dengan Abram. Betul. Janji tentang keturunan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, perisaimu, upahmu akan sangat besar. Wow, luar biasa ya. Makasih Bu Nur Haida. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Abram menjawab, ya Tuhan. Oke, cukup. Nanti saya akan bahas. Oke, Abram diperlihatkan visi Tuhan. Apa visinya? Lihat ini. Abram, jangan takut. Jangan takut Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Mengapa tiba-tiba Tuhan bilang begini? Karena Abram sejak di ayat sebelumnya, Abram itu memberikan seluruhnya apa yang ia dapatkan dari jarahan perang itu kepada para pengikutnya. Yang 3 orang tadi dan 1/10 kepada Tuhan. Mengapa Abram melakukan itu? Karena dia tahu itu bukan milik dia. Pertanyaan saya, emang Abram teh nggak pengen kaya? Oh, Abram udah kaya. Kapan sejak kayanya? Sejak ia tinggal di Padan Haran. Alkitab mengatakan, ia sudah sangat kaya. Mendung Pak, anginnya kencang. Ya, oke. Abram sudah sangat kaya, berubah hidupnya ketika ia sudah dari Padan Aram atau padang gurun Haran, teman-teman. Jadi buat dia sekarang nggak ada masalah. Jarahan ini kan bukan miliknya dia, dia tahu betul itu bukan milik dia. Maka ia persembahkan sepersepuluhnya kepada Tuhan. Nah, ini menjawab tentang apa yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa persepuluhan itu punya Tuhan, bukan punya kita. Dan Abram tahu sebelum ada undang-undang hukum Taurat mengaturnya, Abram tahu itu bukan milik dia. Maka ia berikan kepada Tuhan lewat Melkisedek. Nah, kemudian yang terjadi ketika Abram melakukan itu, Tuhan menilai bahwa Abram setia. Itu dibuktikannya lewat perkataan kepada Ishak setelah Abram meninggal. Karena Abraham sangat setia kepada tuntutan Tuhan, kewajibannya, yaitu firman-Nya kepada Abram, semuanya diturutinya. Nanti ada ayatnya saya kasih. Maka ketika Abram memberikan bagian Tuhan kepada Melkisedek, Tuhan menilai Abram itu akan mempunyai upah sangat besar. Dalam pandangan Abram, lihat ini. Kan kalau upahnya besar, percuma juga kalau kemudian dia mati, mau diserahin pada siapa? Betul? Ada satu pernyataan dari Abram di sini, dan yang keduanya, silakan dibaca oleh Ibu Dina. Ya, Pak. Ya, ayat 2, Ibu. Ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsi itu. Ya, ternyata kerinduan Abram tuh dia ingin punya anak. Dia kaya, dia mempunyai banyak hal yang perlu diwariskan, tapi dia pikir dia nggak punya anak. Sedangkan Tuhan memberkati Abram, upahmu akan sangat besar. Abram bilang, nggak mungkin aku bakal punya anak. Apa yang Tuhan rindukan di masa itu? Ya, di masa itu orang yang punya anak laki-laki itu akan sangat berbahagia karena dia akan meneruskan apa yang ia rintis kepada anaknya. Dan Tuhan bilang itu kepada Abraham, upahmu akan sangat besar. Dia bingung. Siapa yang akan menjadi penerusku? Kan aku nggak punya anak. Paling Eliezer tuh budakku. Kata Tuhan, luar biasa nih. Kata Tuhan kepada Abraham. Nah ini dia. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan sehingga seseorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.
Abraham pada saat itu di atas 75 tahun umurnya. Saya nggak tahu umurnya berapa, 75 tahun pada saat itu, ya lebih ya. Ketika ia keluar dari Padan Aram, 75 tahun. Mungkin lebih dari 75 tahun ketika ia berjumpa dengan Tuhan di masa itu, di masa Kejadian 15 ini. Dan kemudian Abraham bilang, "Aku tuh nggak punya anak. Engkau nggak berikan aku anak, Tuhan, ingat itu." Tapi Abraham dibawa oleh Tuhan keluar dari kemahnya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dari kemah, ya, serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya tentang apa? Tentang bahwa dia akan punya anak. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa di sini? Artinya sejak saat itu Abraham jadi orang benar di depan Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya, ya mudah percaya sama Tuhan. Hal yang nggak mungkin ia bisa dapatkan, tapi karena dia tahu yang ngomong tuh Tuhan, yang telah menyertai dia sejauh itu, bahkan dia mengalahkan Kedorlaomer yang rajanya punya kerajaan besar itu, dia kalahkan oleh karena Tuhan baik sama dia. Dia percaya betul ketika Tuhan menjanjikan itu kepadanya, dia percaya dan Tuhan jadikan dia orang benar. Pasti tergenapi. Karena itu dalam hatinya Abraham, aduh tinggal nunggu buktinya, benar nggak sih? Tapi kapan gitu ya? Nah Tuhan itu tahu isi hati Abraham. Tuhan pun tahu isi hati kita yang gampang cemas, gampang khawatir. Ia berikan satu pertanda lagi. Potong kambing, domba, lembu. Potong tekukur dan merpati. Tekukur merpati jangan dipotong. Bagi dua semuanya. Nah nanti lihat dalam Alkitab. Kejadian 15 itu Abraham menyembelih 2 potong binatang-binatang yang tadi saya sebutkan. Dan ketika ia menunggu daging itu kemudian dapat jawaban dari Tuhan ketika Tuhan mendengar doa dia, persembahannya dia. Tuhan berjalan dalam suluh api melewati persembahan yang Abraham lakukan. Siapa yang tahu perjanjian yang sedang Tuhan lakukan kepada Abraham di masa itu namanya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Namanya adalah, saya tulis di chat ya. Namanya ini. Karat berit. Apa artinya karat berit? Perjanjian berupa memotong. Memotong jadi 2. Apa artinya perjanjian potong 2 ini? Bahwa ketika seseorang berjanji dengan seseorang yang menjadi teman perjanjiannya, orang yang mengikat diri dengan orang yang dijanjikan, itu mesti mempersembahkan korban berupa 2 potong. Alias binatang yang sebesar apapun itu dipotong belah 2. Gambarnya seperti ini. Siapa yang pengen lihat gambarnya ngacung kayak anak SD ya. Siapa yang pengen lihat gambarnya ngacung? Oke, ngacung. Oke, dah. Ini gambarnya. Nah, itu binatang yang dipotong 2 semuanya, kecuali merpati dan tekukur. Nah, ketika Tuhan berjalan di tengah-tengah 2 potongan ini, seperti itu ya. Itu tandanya apa? Dia mengambil risiko. Kalau dia tidak menyanggupi perjanjian itu, dia akan mengorbankan dirinya. Terpotong seperti itu. Nah, kalau Abraham nggak mungkin bisa. Karena Abraham secara manusia memang biasa saja berkhianat sama Tuhan. Maka ketika itu Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Abraham dibikin tidur. Abraham dibikin tidur.
Ayat 10 ya, diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang di satu di samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri, Mesir, yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 400 tahun lamanya dari Ramses, Set, Ramses II, Meneftah, 4 dinasti Raja Firaun Mesir. Dari cucunya Yakub, cucunya Esau. Kok Alkitab detail banget ya Pak? Iya, detail. Sejarahnya detail juga. Nah, ketika itu kemudian 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Apa artinya perjanjian Karat Berit itu? Dan apa artinya Abraham tidur pada saat itu perjanjian dilakukan, sebelum perjanjian dilakukan? Abraham tidur karena memang ia nggak sanggup melaksanakan tugas yang begitu mulia seperti itu. Dan hanya Tuhan yang sanggup. Artinya kasih Tuhan one way kepada kita. Kitanya nggak sanggup. Kitanya terbatas. Tapi Tuhan yang menyelesaikan semuanya untuk menggenapi semua kelemahan dan batasan kita. Jadi yang terjadi adalah begini teman-teman. Ketika perjanjian diadakan oleh Tuhan kepada Abraham, dan ketika Tuhan melewati persembahan atau korban yang dibelah dua itu, ya, Abraham diperlihatkan tentang siapa Tuhan sebagai imam besar yang menggenapi semua kelemahan-kelemahan manusia, dan imam besar itu pula yang menggantungkan seluruh hukum dosa dan maut di dalam tubuhnya untuk dimatikan di kayu salib. Dan yang menyelesaikannya dan menggenapinya adalah Tuhan. Jadi itu pun diantaranya adalah bagaimana akhirnya nanti kalau Abraham punya anak, mesti mempersembahkan kepada Tuhan. Dan kenapa Abraham mau melakukannya ketika Ishak dipersembahkan kepada Tuhan? Karena Abraham telah melihat bagaimana Tuhan telah mempersembahkan dirinya sendiri bagi seluruh kita. Dan bagi Abraham, tidak sulit untuk kemudian Tuhan menghidupkan anaknya kembali dari kematian. Itu kita dapatkan dalam Ibrani 11. Ia percaya betul sama Tuhan yang menggait dia sampai sejauh itu. Pertanyaannya adalah, sampai segimana kita bisa mengerti, bisa setia, bisa tahu Tuhan tuntun kita sejauh itu? Percayakah kita sama Tuhan? Percayakah kita dituntun sama Tuhan sejauh itu? Bahkan kita nggak mungkin dikecewakan sama Tuhan? Teman-teman jujur, saya mungkin bisa saja mengecewakan Tuhan. Tapi sekali lagi, keadaan yang seperti ini adalah syarat yang nggak bisa kita penuhi. Hanya Tuhan yang bisa penuhi, dan perjanjiannya adalah one way. Dia yang penuh. Dia yang kembali menghidupkan kita oleh rohnya. Dan menggenapi kita seluruh hukum-hukum yang ada dengan tuntunan Roh Kudus. Sampai kita akhirnya mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus secara sadar untuk jadi orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan saja dan perkataannya, hingga kita menjadi orang-orang tebusan yang telah diselamatkan dan telah pindah daerah dan telah menerima berbagai macam kasih karunia. Maka apa yang kita telah dapatkan hari ini, saya mau katakan gini, wajib memberikannya juga kepada sesama kita, siapapun itu, tanpa syarat apapun. Tepuk tangan semuanya. Dengan begitu, semua apa yang telah Tuhan berikan kepada Abraham, karena kita pun adalah anak-anak Abraham, kita pun mendapati perjanjian itu. Asik ya? Hari ini kita dapat banyak hal.
Siapa yang berkati? Wow, thank you Bu Levina. Yang lain mungkin masih bingung, belum bisa ngacung. Oh ada mengacung. Oke, terima kasih Bu Dina, Bu Monika. Ada pertanyaan sampai sini? Bu Yunika, terima kasih Bu Enda. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada yang bingung? Nah saya mau bilang gini, Abraham itu adalah orang yang beriman. Tapi selain orang beriman, dia pun akhirnya menurunkan orang-orang yang beriman. Tapi nyatanya kan nggak semua orang dalam keturunan Abraham itu orang yang beriman. Ada yang kemudian meleset. Tapi bilang dalam Alkitab, Alkitab dengan jelas bilang begini. Ayat terakhir ya. Galatia 3 ayat 16. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunan, yaitu Kristus. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, Abraham itu menurunkan bukan Ishak saja ternyata ya secara jasmani. Abraham itu menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Dan ketika Mesias itu kemudian naik ke sorga, ia kemudian memberikan benih ilahinya kepada siapapun yang percaya. Yang mau dituntun seperti Abraham hari-hari ini. Nah, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga, lihat ini, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah secara penuh. One way love. Bukan karena berdasarkan kalau kamu taat, kalau kamu tidak taat, kamu nggak mendapatkannya. Mengapa kok Tuhan bisa mempercayakan itu? Saya mau katakan gini, Tuhan yang telah menyerahkan dirinya kepada kita. Dia sanggup menanggung semua risikonya, termasuk risiko ketidaksetiaan kita. Yang mau melakukannya. Mengapa? Saya mau katakan gini, karena Tuhan menghormati kita. Kalau hari ini kita masih pilih yang salah, kita telah salah mempergunakan kasih karunia. Kita nggak punya pilihan yang lain selain pilihan-pilihan dari Tuhan. Pilihan-pilihan kita udah semakin terbatas. Nggak bisa milih sebebas-bebas. Termasuk perasaan yang kita rasakan pun terbatas. Nggak bebas seperti dulu lagi. Pikiran pun kita dibatasi. Hanya mikir yang tertentu saja. Mengapa? Karena kita sedang dituntun oleh pikirannya dan perasaan. Untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam janjinya secara penuh. So hari ini, kalau kita masih khawatir, bimbang, cemas, takut, nggak percaya, itu adalah penanaman dari pikiran si jahat agar kita akhirnya mengutuki diri kita sendiri. Tidak pernah kita dapat berkat dari Tuhan. Itu yang iblis ingin. Keluar dari kemah kita, lihat di langit, itu berkat-berkat Tuhan. Mampukah kita melakukannya? Memang tidak mampu, tapi Tuhan yang tunjukkan. Begini caranya. Dengan cara apa? Pengorbanan Yesus. Jalan-jalan yang diberikan kepada kita adalah jalan-jalan kehidupan yang menuju kepada hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan lagi semuanya. Wow. Adakah pertanyaan? Siapa yang dapat hari ini lebih banyak dari apa yang saya dapatkan? Siapa yang mau bagiin sesuatu? Bu Nur Haida silakan. Wah. Tepuk tangan buat Bu Nur Haida. Silakan Bu. Wow, luar biasa. Banyak pengetahuan, Pak. Ya, bukan pengetahuan tepatnya, tapi benar-benar tuntunan Tuhan hari ini ya.
tahu. Iya, iya. Ya, hikmat mengalir. Saya dapatnya juga dari kejadian tentang Nuh itu, Pak. Satu minggu ini saya merenungkan itu, gitu. Waktu air bah luar biasa Tuhan itu ya. Dia membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan hujan. Dan dia buka semuanya, mata-mata angin. Dan dia dengan enaknya juga untuk mengeringkan juga. Wow, tidak ada yang bisa untuk mengeringkan itu. Betul. Luar biasa Pak saya itu. Wow. Dia merenungkan itu 1 minggu. Iya, betul. Wow, dahsyat banget. Ya. Ya, jadi hilang Pak, di sini angin kencang. Angin kencang ya? Gak apa-apa Bu, memang sinyalnya sering bermasalah. Ya. Baik. Terima kasih Ibu atas berkatnya. Tepuk tangan buat Ibu Nurhaida. Sekali Tuhan menunjukin visi pada kita, vision kepada kita, kita nggak bisa menggenapinya. Memang akan bisa. Mungkin terlalu besar, terlalu jauh, terlalu agung. Itu sebabnya mengapa ia masuk ke dalam hati kita untuk menggenapi semuanya itu. Karena hanya dia yang bisa. Kalau dia memberikan janji, dia akan memberikan juga penggenapannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, ada yang mau bagikan lagi? 1 orang lagi? Atau 2 orang lagi? Silakan. 2 orang lagi. Ada yang mau bagikan sesuatu? Silakan. Ibu Dina. Wah, tadi Ibu Dina bertanya dan terjawab. Apakah Ibu dapat pengertian hari ini? Silakan Ibu. Bagikan. Sangat diberkati sih. Yang pertama, yang Bapak bilang bahwa anak-anak kita kalau kita udah berdoa gitu kan, Tuhan akan memprosesnya sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang bertemu secara pribadi dengan Tuhan dengan proses apapun gitu kan. Sangat diberkati dengan itu tadi Timotius ya, yang cucunya. Betul. Itu ya benar. Ini ada nih orangnya sini Yunike. Cucunya Lois, ibunya yang namanya Yunike. Nah, iya. Gitu ya. Terima kasih. Ya, karena kan itu keinginan kita gitu kan. Karena kan kita semua kan punya persekutuan pribadi, proses tersendiri dengan Tuhan gitu ya. Betul. Dari semua masalah kita lihat cara Tuhan memindahkan hati kita gitu dengan semua apa yang kita rasakan gitu ya, baik tekanan-tekanan, tapi itu membuat kita semakin serupa sih belum ya, masih ke tahap sana, masih berjalan gitu. Menuju ke sana ya? Iya, menuju ke sana ya. Semakin menuju ke sana gitu. Jadi kita ternyata semua orang itu diproses gitu. Jadi kita rindu salah satunya nanti anak kita gitu. Betul. Anak kita itu punya hubungan pribadi yang memang bagaimanapun nanti proses Tuhan sama dia, tapi dia punya perjumpaan pribadi. Bukan dengan, jadi dulu kan kita lihat kemakmuran itu kan ya, dengan makmur diberkati Tuhan, ternyata bukan ya. Ternyata kita semakin berubah dari karakter lama gitu kan. Cara pandang kita diubah, kita pindah kerajaannya, kita pindah sukacita yang sebenarnya dari dia, itu sebenarnya orang-orang yang diberkati gitu. Jadi ya banyaklah yang sangat diberkati, terutama tadi benar juga ya bahwa mungkin ya kadang-kadang dari karakter kita, kadang-kadang kita juga hampir ya tapi ya kita kan dibukakan hari ini gitu tentang si Lucifer yang suka memperbudak orang gitu ya. Betul. Kita pun karakter kita pun mungkin dari cara-cara kita juga mungkin ada gitu ya, dari memperbudak gitu ya orang-orang yang tinggal di rumah kita gitu ya, kan banyak kita dibukakan juga gitu ya. Jadi kita bisa memilih kita bagiannya kerajaan Tuhan atau bagiannya kerajaan Lucifer tadi gitu. Betul. Itu aja sih Pak, banyak sih, tapi ya sampai di situ banyak lagi ya teman-teman yang mau berbagi. Nanti bikin renungan ya. Tepuk tangan buat Bu Dina. Oke. 1 orang lagi mungkin silakan. Ada yang mau bagikan sesuatu? Bu Levina? Silakan. Saya
apa yang saya belakangan ini lagi renungkan, itu diteguhkan pemuritan sore ini. Ada 2 yang saya dapat itu, yang pertama dari Abraham, bahwa Abraham perjanjian dengan Tuhan itu dia tidak mampu, seperti tadi Bapak bilang. Iya. Jadi dia yang kerjakan semua itu Tuhan. Betul, yes. Nah, itu yang saya selama ini saya bilang sama Tuhan bahwa saya tidak minta apa-apa dari Tuhan. Saya hanya punya doa, saya punya kerinduan yang besar itu untuk anak-anak. Ya. Untuk anak-anak itu diubahkan Tuhan. Itu. Jadi, tapi kalau saya dengar pemuritan ini, saya masih jauh dari perubahan itu. Masih belajar untuk lebih lagi diubahkan. Dan yang saya diingatkan juga tentang imannya neneknya Lois, itu juga yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa saya punya cucu juga akan memiliki iman seperti neneknya. Itu Amin. yang Tuhan taruh di saya. Itu yang saya sangat, waktu Tuhan ingatkan saya seperti itu, terus terharu, terus saya menangis, saya bilang, Tuhan, apakah bisa seperti itu? Tetapi sore ini diingatkan lagi. Jadi saya sangat percaya bahwa saya tidak mampu untuk melakukan semua itu. Seperti yang tadi Bapak katakan. Tapi semua itu Tuhan yang mengerjakan. Ya. Yang penting kita mau taat. Kita mau tetap mengasihi Tuhan saja. Kita mau tetap menurut saja sama Tuhan. Ya. Pasti Tuhan yang mengerjakan semua itu di dalam kita dan kita akan melihat apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Artinya bukan usahanya kita. Betul. Kita nggak akan mampu untuk mengupayakan semua itu. Betul. Karena pasti kita tidak mampu dan kita pasti gagal dan kita akan tidak bisa lah, tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan semuanya sesuai dengan janjinya Tuhan. Betul. Lewat firman-Nya. Iya, itu saya. Tepuk tangan buat Bu Levina. Oke. Kalau kita melihat mengevaluasi kita masih jauh seperti Abraham, saya mau katakan gini, bergantung dari vision, penglihatan dari visinya Tuhan kepada kita dan janjinya kepada kita. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Ya mungkin masih ada OTW ya, on the way. Tapi udah mengarah ke sana. Abraham itu untuk kemudian dia masuk ke tanah perjanjian, dia hanya dibilangin ini, kamu tidak akan mendapatkannya, tapi keturunanmu nanti kelak akan mendapatkannya. Dia nggak mendapatkan apa dari Tuhan, tapi anaknya akan mendapatkan, keturunannya akan mendapatkan. Artinya apa? Di hari itu dia mendapatkan janji dari Tuhan, dia menerimanya dengan sukacita dan dia diubahkan sama Tuhan. Apanya? Jasmaniah dan juga karakternya. Jasmaniahnya seperti gimana, Pak? Ingat 75 tahun kok bisa punya anak? Bukan 75 tahun saja, tapi ketika dia mendapatkan Ishak, itu pada umur 99 tahun, nyaris 100 tahun. Bayangkan teman-teman, terfikirkah kita kalau Abraham dan istrinya Sarah itu pada hari tuanya yang nggak mungkin bisa punya anak. Kecuali kalau bukan Tuhan mengerjakannya, itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Jelas teman-teman? Jadi saya mau katakan gini, visi Tuhanlah yang perlu kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan. Kalau yang Tuhan inginkan kita mendapatkannya, akan jauh lagi. Akan sampai kok. Masalahnya kapan itu bukan masalah kita. Kitanya saja ngikuti apa saja yang mesti kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan lewat perjalanan kita itu mengubahkan kita hingga kita semakin dekat dengan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Tepuk tangan semuanya. Oke, satu orang lagi yang rela dan ikhlas untuk membagikan. Sebelum saya tunjuk nih. Oke, ada yang mau bagikan? Silakan. Bu Marta mungkin mau bagikan sesuatu? Ya, betul Pak saya. Nah, iya. Silakan, Bu. Terima kasih Pak. Iya.
Ya, saya makin ya teman-teman kita makin bersyukur ya kita masuk FFG gini, terus RTM. Ini anugerah loh, memang benar carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Betul. Bukan soal materi, tapi lebih dari itu. Dan Ya. memang tadi Bapak bilang awal-awal kita mungkin nggak, orang itu kok kenapa nggak berubah gitu. Ternyata waktu kita berubah duluan, ya kerajaan Allah udah dekat sama kita gitu. Betul. Tinggal bagian mereka, ya kita memandang bagaimana Tuhan dulu memandang kita gitu kan. Betul. Dengan penuh kasih gitu. Makanya bahasa kasih Tuhan itu luar biasa. Ini juga suatu anugerah. Dan kayak tadi tentang Abraham ya masa tuanya, ternyata bukan hanya masalah masalah masa tua tuh dalam arti ternyata Tuhan buat sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu Pak. Iya, betul. Keren. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Bu Marta. Semangat teman-teman ikut pemberitaan. Jadi justru Tuhan tetap membuat kita meskipun di masa-masa emas, masa-masa lansia, Tuhan tetap membuat kita termasyur, terpandang, terelok, terpuji, dan bahkan jadi contoh buat orang lain. Tepuk tangan dong. Jadi nggak ada masalah usia kita makin bertambah, makin senior, tapi pekerjaan Tuhannya semakin dahsyat dan indah. Ya, semangat semuanya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Di usia kita yang sekarang ini kita mesti lebih lagi dan lebih lagi melihat visi Tuhan agar kita bisa menangkap hatinya dan mengejar apapun yang telah Tuhan tetapkan di depan kita dengan dengan berlari-lari menuju tujuan, berlari-lari kepada tujuan dan memperoleh panggilan surgawi itu. Doa saya teman-teman diberkati dengan setiap apapun yang dibagikan sore hari ini dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian tetap memandang Tuhan dan visinya. Sampai dengan dia bicara dan berjanji, itu tandanya kita akan segera mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan isi hatinya. Bapak Ibu sekalian teman-teman, dalam saat teduh kita, pastikan kita mendapatkan visi Tuhan seperti itu. Oke? Dan untuk rekaman nanti di hari ini, sore ini nanti saya akan terbitkan beberapa hari lagi. Karena saya masih banyak kegiatan termasuk besok. Khotbah besok, saya akan rekam. Nanti saya akan bagikan di Telegram atau di sini, saya akan bagikan juga. Teman-teman yang mau nanti bisa mendengarkan kembali rekaman khotbahnya. Baik, sampai di sini teman-teman. Kita akan tutup FFG pada sore hari ini. Yuk kita doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas setiap hal yang menjadi kerinduan kami, Kau jawab. Menjadi pergumulan kami, Kau jawab. Yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami selama ini, Kau jawab juga. Dan Bapak, Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau memandang kami. Dan ampuni segala ketidakpercayaan, kebimbangan, kekhawatiran. Termasuk hal-hal yang melemahkan kami selama ini. Sekarang kami tahu setiap hal yang telah Engkau siapkan. Bukan soal kebahagiaan saja yang ingin Kau berikan. Tapi soal bagaimana kami akhirnya mengerti bahwa kasih-Mu melimpah. Senantiasa tersedia bagi kami. Dan secara anugerah, secara kasih karunia-Mu, kami mendapatkan itu overflow, melimpah-limpah. Karena kami tahu sekarang bahwa Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang melimpahi kami dengan berbagai kebaikan, maka kami juga sekarang yang terpanggil. Oleh karena kami berpadanan dengan hati-Mu itu Bapak, kami sanggup untuk melimpahkan kasih yang sama yang telah kami dapatkan kepada banyak orang, sebanyak mungkin orang, agar mereka semua mengenal Kristus sebagai anak dan memindahkan mereka kepada kerajaan Allah. Maka Bapa berkuasalah, bertatalah dalam diri kami sebagai Bapa yang telah mengutus Yesus anakmu yang tunggal, yang telah mati bagi kami. Dan yang telah kami percaya sebagai Tuhan Yesus. Sebagai perkataannya menghidupkan kami, memindahkan kami ke dalam kerajaan-Mu. Dan sekarang membiarkan semuanya, semua yang telah dikatakan Tuhan Yesus, semua yang telah Engkau percaya bagi kami, semua yang telah Kau hidupkan dalam diri kami, semuanya hidup, bertahta, menjelma, jadi logos, jadi rumahnya Allah dalam tubuh jasmani ini. Roh Kudus silakan pimpin anak-anakmu ini semua. Bu Levina, Bu Dina, Bu Yunika, Bu Hotinda, Bu Monika, Ibu Lis, Ibu Yohana, Bu Nurhaida, Bu Enda, Bu Marta Mida, semuanya mengalami Kristus penuh. Mengalami kepenuhan Allah penuh dan mengalami kasih-Mu penuh Roh Kudus. Hingga kami semua bersatu padu dalam satu kesatuan iman, satu kesatuan kasih, melimpahi setiap orang-orang yang bertemu dengan kami dengan kasih Allah dan pengampunannya secara luar biasa dahsyat. Dan Injil ketika diberitakan,
memudahkan mereka untuk mengenal Kristus, dan pindah daerah dalam kerajaan Allah. Berkati melimpah setiap anak-anakmu ini. Pergumulan kami telah kau jawab. Setiap kebangunan rohani telah kau siapkan. Dan kobarkan semangat pemberitaan Injil bagi kami. Untuk kami mulai berkarya bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita berfoto bersama lagi sekali lagi bagi penutup. Terima kasih juga sudah semangat bersama-sama di FFG ini. Saya pun jadi bersemangat. Luar biasa melihat semangatnya Bapak Ibu sekalian. Oh, Ibu-ibu sekalian, bukan Bapak. Bapaknya cuma satu. Oke. Silakan dibuka videonya Ibu Lis. Terima kasih sudah bergabung Ibu Nida. Sehat selalu Ibu Yohana. Masih di kafe. Oke, yuk. 1, 2, 3. Salam buat Timotius ya Ibu Yunike. Timotius. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Pak Doni, semuanya Tuhan berkati. Makasih Pak Doni, makasih teman-teman. Teman-teman berkati semuanya. Salam sehat selalu. Jalan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Semoga selalu Tuhan berkati. Sehat-sehat ya semua. Firman-Nya. God bless you.